Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang berada di posisi yang boleh dikatakan menurut jenengan masing-masing ini di posisi yang lagi di titik terendah, ya. Di titik terendah, sedang dalam keadaan yang benar-benar terpuruk sekali, khususnya secara finansial, yang pasti dampaknya juga meluas, ya, macam-macam. Jatuhnya jadi punya hutang, mungkin juga karena pikirannya ini tadi kacau, akhirnya tidak enak makan, akhirnya jadi sakit dan lain sebagainya. Intinya jenengan semua yang sekarang sedang di posisi yang sedang tidak baik-baik saja, sedang terpuruk. Mungkin Mas Wahyu mau sedikit share ke panjenengan semua. Saya ingin berbagi bagaimana caranya agar kita bisa segera bangkit dari kondisi kita yang terpuruk ini tadi. Bagaimana caranya agar kita segera bisa kembali lagi dalam keadaan yang sehat, sehat secara dohir maupun batin, ya. Kita bisa kembali lagi menjalani hidup ini dengan tenang. Karena sejatinya manusia hidup itu yang dicari hanya ketenangan. Tenang di pikirannya, tenang juga di batinnya. Tidak bisa diukur dari, mohon maaf, dari seberapa uang yang dipunyai, dari seberapa megah rumahnya, tidak bisa. Ya, tolak ukur orang itu hidupnya enak itu adalah orang yang bisa menikmati hidupnya dengan penuh rasa syukur. Karena apa? Karena pikiran dan hatinya ini tenang. Jadi mau makan pakai kerupuk saja enak, mau makan pakai sambal enak, pergi kemana-mana mungkin naik motor kalau punyanya itu, tapi nggak ada beban apa-apa, enak juga. Sehari mungkin dapat hasil hanya 100.000, cukup, bahkan bisa lebih dari cukup. Karena apa? Karena bisa memanage hidupnya, tidak ada beban, bisa kontrol, hati-hati, sehingga dengan uang hasil kerja yang sehari mungkin hanya 100.000, tapi bisa untuk mencukupi anak dan juga istrinya, ya. Jadi ini sedikit saja, ya teman-teman. Kalau kita di posisi yang terpuruk, jangan panjenengan bingung, panik, mengeluh, lebih-lebih panjenengan stres, lebih-lebih panjenengan melakukan hal-hal yang mungkin tanpa perhitungan yang matang. Misalkan harus pinjam sana sini, sebisa mungkin jangan. Sebisa mungkin kalau kita dalam kondisi terpuruk itu, kita coba duduk diam. Maksudnya duduk diam itu adalah kita tenangkan dulu pikiran kita dan juga hati kita. Ini masalah apapun, mau itu masalah rumah tangga, mau itu masalah kesehatan, mau itu masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, intinya semua apapun yang panjenengan hadapi. Kalau ingin kita bisa bangkit, bisa bangun lagi, bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, mentalnya harus dikuatkan. Tidak usah malu, tidak usah gengsi, tidak usah takut. Karena apa? Karena semuanya itu kita yang menjalani. Kita punya hutang ya karena kita. Kita sakit karena kita sendiri, berarti kurang menjaga kesehatan. Ya, kita punya masalah rumah tangga ya karena kita sendiri. Jadi semuanya itu dari kita. Kalau faktornya bisa melalui siapapun bisa saja, tetapi kan kembali lagi, poinnya sebetulnya ya kita sendiri, Pak, di atas dasar kecerobohan, keteledoran, ketidakhati-hatian kita, ya, ketidakkontrolan kita, sehingga timbullah masalah-masalah ini. Jadi panjenengan duduk diam, tenangkan pikirannya, tenangkan hatinya. Setelah itu, apa yang sudah terjadi ya biarkan, itu sudah terjadi. Tidak perlu kita harus menyesali.
Tidak perlu kita harus takut. Tidak perlu kita harus bingung, lebih-lebih stres, bahkan sampai bunuh diri. Tidak perlu ngapain. Jadi yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Tugas kita hanya, apa yang sudah terjadi kemarin, atau apa yang sudah terjadi di masa lalu, jadikan itu sebuah perjalanan untuk kita ambil hikmah atau pelajarannya. Jadi jadikan itu sebagai cerminan. Oh, aku kemarin punya hutang karena kesalahanku di sini. Oh, aku kemarin sakit karena kesalahanku di sini. Oh, aku kemarin berantem dengan suamiku atau dengan istriku karena kesalahanku di sini. Oh, aku kemarin berpisah dengan suami atau istriku karena kesalahanku ini. Semuanya kita koreksi. Oh, aku bangkrut usahaku, sehingga aku sekarang harus tutup usahanya. Ya, harus gulung tikar dan lain sebagainya karena bangkrut. Kesalahanku di sini. Ini yang perlu kita koreksi. Nah, kemudian kalau sudah kita koreksi, harus bagaimana kita ke depan? Ya, fokus menyelesaikan persoalan ini satu persatu. Mau keuangan, mau kesehatan, mau rumah tangga, mau pekerjaan, mau usaha, kita selesaikan satu persatu. Layakkah ini untuk diperjuangkan? Layakkah ini untuk dipertahankan? Dan lain sebagainya. Nah, itu kita pertimbangkan dengan matang semuanya. Kita fokus di sana. Selanjutnya, bagaimana? Ya, kita jalani hidup ini dengan cara berpikir yang luas. Dibuang rasa malunya, dibuang rasa gengsinya, dibuang rasa takutnya, dibuang kebingungannya, dibuang kesetresannya. Belajar. Oh iya, aku masih diberi hidup. Aku wajib bersyukur. Lebih-lebih masih diberikan kesehatan. Aku wajib mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Lalu kita jalani hidup kita dengan benar, dengan baik. Kita tata. Pelan-pelan kita melangkah lagi step by step. Kita perbaiki semuanya. Insya Allah kalau pikirannya tenang, hatinya tenang, penuh dengan keyakinan bahwa kita bisa melewati semua ini dengan baik, ya pasti terjadi. Tidak hanya dengan pasrah, tidak hanya dengan stres, dengan bingung, dengan takut, dengan malu, dengan gengsi, tidak. Jadi mulai dibenahi. Apa yang salah, ini mulai dicari, diperbaiki. Intinya adalah fokus untuk berjalan ke depan supaya kita tidak mengalami lagi seperti hal-hal di belakang yang sudah pernah kita lalui. Perkara prosesnya, caranya, cepat atau tidaknya, mudah atau sulitnya, bukan tergantung siapa-siapa, tetapi tergantung diri kita sendiri. Kalau ada yang bilang, ya mungkin rezekiku cuma sekian, saya terima saja. Mungkin ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Ya mungkin memang takdirku begini. Ini adalah kalimat atau kata-kata dari orang yang berusaha untuk pasrah dengan hidupnya, berusaha untuk memaklumi kesalahan-kesalahan pribadi, berusaha untuk menghibur dirinya. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Saya rasa tidak. Karena apa? Kalau buat Mas Wahyu ini, yang punya tugas, yang punya PR, menjalani hidup ini, bisa jadi baik atau tidak baik, bisa enak atau tidak enak, bisa mudah atau sulit, bisa miskin atau kaya secara manusiawi, bisa bernasib baik atau tidak. Semuanya itu tergantung kita. Kenapa? Karena Tuhan, karena Gusti Allah ini hanya penyedia atau pencipta. Ya, Gusti Allah, Tuhan ini kan maha segala-galanya. Sudah disediakan ini segala-galanya buat kita.
Tapi semua tergantung kita. Kalau kita memprosesnya tidak benar, kita tidak hati-hati, kita menjalaninya ini sembrono, ya apapun bisa terjadi kepada kita. Jadi intinya ujian hidup, nasib, takdir ya. Takdir itu hasil akhir daripada nasib. Nah, ketika kita memproses nasibnya salah, ya secara otomatis takdir kita jadi salah. Jadi takdir itu disebut rahasia karena memang belum terjadi. Oh, ini sudah digariskan. Takdir itu merupakan suratan yang maha kuasa. Ya, suratan kehidupan kita. Manakala kita masih hidup ini. Dan yang menciptakan itu semuanya. Ya, itu kita. Tuhan ini hanya menyediakan sudah. Menciptakan langit bumi beserta isinya semua. Lalu yang menjalani kehidupan kita ini ya kita sendiri. Tuhan jenengan ajak tidur, Tuhan ya tidur. Jenengan ajak malas-malasan, Tuhan malas. Jenengan ajak bekerja keras, Tuhan juga mau bekerja keras. Jenengan ajak Tuhan berbuat baik, berbuat benar, Tuhan ya mau. Jenengan ajak Tuhan ini berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, Tuhan juga mau. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, mungkin apa yang disampaikan Mas Wahyu ini mungkin berbeda pandangan dengan teman-teman. Ya, oh di kitab sudah begini Mas, ini sudah disuratkan di Al-Quran begini dan lain sebagainya. Monggo silahkan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing saja. Tetapi Mas Wahyu selalu belajar kehidupan ini dari kehidupan kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Sejatinya ya hidup kita ini milik kita masing-masing. Mau dibawa kemana terserah kita. Kalau katanya Tuhan itu adalah Sang Maha Segalanya, nah kenapa kita meragu dengan semua itu? Tuhan ada di sini. Ya kita yakin Tuhan mau maha mendengar, maha mengetahui, maha mengizinkan, maha segala-galanya sudah. Nah tapi yang menjalani hidup ini siapa? Ya kita manusia ini. Atas dasar apa kita kok bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini enak, ini tidak enak? Atas dasar kita manusia punya rasa sehingga kita bisa merasakan. Kalau kita sudah meninggal ya sudah nggak ada rasanya. Sudah tidak ada lagi kita bisa merasakan sakit, merasakan enak, tidak ada lagi karena yang punya itu manusia. Bahkan mungkin saya kasih contoh sedikit. Makanan yang menurut saya enak saja belum tentu menurut panjenengan. Karena rasa kita berbeda-beda setiap orang. Ya, jadi mungkin singkat ini saja ya teman-teman semua supaya panjenengan bisa segera bangkit dari keterpurukan panjenengan. Ya, tanggalkan semuanya. Apa yang sudah terjadi ya sudah, biar dijalani ke depannya dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh keyakinan, baik di dalam pikirannya maupun di dalam batinnya. Jadi unsur manusiawinya, akal budinya ini digunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, keyakinan daripada imannya yang katanya kita punya Gusti Allah, punya Tuhan, itu juga harus semakin kuat. Ya, mudah-mudahan semuanya yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi terpuruk, jenengan bisa segera bangkit lagi penuh dengan keyakinan, optimis, semangat. Dijaga semuanya, kesehatannya, sehat baik secara dohir maupun batin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan jenengan bisa kembali menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, tenang pikirannya, tenang jiwanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.